Selamat datang kembali di sesi Kupas Tuntas kita. Khusus untuk Anda nih, kita sering dengar soal agen AI ya kan? Tapi gimana sih cara memulainya dengan benar? Nah, berdasarkan materi panduan praktis yang Anda bagikan, kita bakal gali lebih dalam soal ini. Tujuannya simpel, kasih Anda intisari kuncinya, biar cepat paham. Mungkin buat persiapan rapat, atau buat catch up soal teknologi ini, atau ya sekedar penasaran aja. Jadi, agen AI ini apa sih sebenarnya? Gampangnya ini sistem yang bisa kerja mandiri, menyelesaikan tugas buat Anda. Dia pakai Large Language Model, LLM, itu sebagai otaknya lah ya, buat mikir dan bertindak. Beda sama chatbot biasa, agen ini otonominya lebih tinggi. Nah, pertanyaannya nih, kapan sih kita benar-benar perlu bikin agen? Kapan cukup otomatisasi biasa aja? Pertanyaan bagus. Karena, ya, agen ini bukan solusi buat semua masalah gitu. Yang menarik itu kemampuannya menangani hal-hal yang susah dipecahkan pakai sistem aturan yang kaku. Coba bayangkan situasi yang butuh pertama, penalaran kompleks. Contohnya nih, memutuskan klaim refund yang butuh pertimbangan, nggak asal iya atau tidak. Atau analisis penipuan yang polanya abu-abu. Agen bisa nangani nuansa ini. Oke, jadi yang butuh judgement gitu ya? Betul sekali. Kedua, pas aturan bisnis udah kebanyakan dan rumit banget buat dikelola manual, bayangin aja, ratusan aturan berubah terus. Ngurusnya mahal, gampang salah pula. Kayak proses tinjauan keamanan vendor yang berlapis-lapis itu. Iya, iya. Kebayang rumitnya. Nah, ketiga, kalau proses Anda itu sangat bergantung sama data tidak terstruktur. Misalnya, harus ngerti isi email pelanggan, ambil info dari PDF laporan, atau dari percakapan. Contoh klasiknya ya proses klaim asuransi rumah, yang dokumennya macam-macam itu. Oke, oke, paham. Jadi fokusnya ke tugas rumit yang butuh nalar, bukan sekedar jalanin perintah mekanis. Kalau gitu, bahan-bahan utamanya apa aja nih buat bikin agent? Panduan tadi nyebut 3, model, tools, sama instructions. Coba kita bedah. Betul, 3 pilar utama. Yang pertama, model. Ini ya LLM-nya itu, otaknya. Saran praktisnya gini, mulai aja dulu pakai model yang paling canggih yang Anda bisa akses, biar dapat baseline kinerja terbaiknya. Oke, cari patokan dulu ya. Iya, kalau udah dapat, baru deh coba-coba ganti pakai model yang lebih kecil atau cepat, buat irit biaya sama biar nggak lemot. Tapi pastiin akurasinya tetap oke. Jadi akurasi dulu, baru efisiensi. Nah, itu dia. Terus yang kedua, tools. Ini kayak tangan sama kakinya si agen buat berinteraksi sama dunia luar. Bisa lewat API, jelas, tapi uniknya bisa juga loh dia interaksi langsung sama user interface aplikasi jadul yang nggak punya API. Mirip kayak manusia kerja aja. Wah, menarik itu. Bisa buat sistem lama ya? Betul. Ada 3 tipe tools utama. Data buat ambil info, action buat ngelakuin sesuatu kayak kirim email atau update CRM, sama orchestration. Jadi agen lain bisa jadi tool buat agen ini. Kuncinya, definisi toolnya harus jelas, terus gampang dipakai ulang. Oke. Terus yang ketiga, instructions. Nah, ini penting banget. Instruksi yang presisi itu kunci suksesnya. Jangan dianggap remeh. Pakai aja dokumen prosedur atau SOP yang udah ada. Terus, pecah tugasnya jadi langkah-langkah kecil yang logis. Definisikan tindakannya spesifik. Dan, pikirin juga skenario-skenario aneh, edge cases yang mungkin muncul. Malah, model yang canggih sekarang bisa bantu loh nyusun instruksi dari dokumen yang kita kasih. Poin bagus soal instruksi yang presisi itu. Nah, kalau udah punya 3 komponen ini, gimana nyatuinnya biar kerja bareng? Ada istilah orkestrasi kan? Apa harus langsung rumit? Nggak selalu kok. Seringnya, satu agen aja asal toolsnya pas, itu udah cukup ampuh. Agen ini nanti kerja dalam siklus gitu, pikir bertindak sampai tugasnya kelar atau ada kondisi berhenti lainnya. Pakai prompt template yang bagus, itu bisa banget bantu ngelola alur kerja tanpa harus buru-buru bikin sistem multi-agen yang kompleks. Oke. Tapi kan pasti ada saatnya satu agen aja nggak cukup. Kapan kita perlu tim agen gitu? Tepat sekali. Biasanya sih, kalau instruksi buat satu agen udah kepanjangan dan bikin bingung. Atau kalau toolsnya kebanyakan dan fungsinya mirip-mirip, tumpang tindih gitu. Ada 2 pola umum buat sistem multi-agen ini. Bayangin aja kayak struktur tim kerja. Pertama, manager pattern. Ada satu agen, manager, nerima tugas utama,
Terus dia delegasiin ke agen-agen spesialis pakai pemanggilan tools. Oh, jadi ada bosnya gitu ya? Iya, cocok buat alur kerja yang butuh kontrol terpusat. Kedua, decentralized pattern. Nah, kalau ini, agen-agennya setara. Mereka saling oper tugas, handoff gitu, sesuai keahlian masing-masing. Nggak ada bos pusat. Contohnya kayak triase otomatis di customer service. Satu agen terima keluhan, terus dioper ke agen spesialis yang pas. Oke, oke. Paham bedanya. Ini kedengerannya makin canggih ya, tapi potensi masalahnya juga jadi lebih besar dong. Gimana mastiin agen ini nggak lepas kendali? Panduan tadi nyebut guardrails. Ini semacam pagar pengaman gitu. Persis. Guardrails atau pagar pengaman ini lapisan pertahanan yang wajib ada. Ini bukan sekedar tambahan, tapi pelajaran penting dari implementasi AI sebelumnya biar nggak kejadian masalah lagi. Coba bayangin lapisan-lapisan ini. Ada classifier relevansi biar jawaban tetap nyambung, ada klasifikasi keamanan buat deteksi input bahaya kayak jailbreak, usaha ngakalin sistem atau prompt injection, terus ada filter PII, data pribadi, biar info sensitif nggak bocor. Banyak lapisannya ya. Belum selesai. Ada lagi moderasi konten buat nandain ujaran kebencian misalnya. Terus ada pengaman tool buat nilai resiko tiap alat. Kayak akses baca sama tulis kan beda resikonya. Atau yang dampaknya ke finansial. Nah, ini bisa micu jeda dulu buat minta persetujuan manusia sebelum aksi resiko tinggi dijalanin. Oke, ada cek manusia juga berarti. Betul. Terus jangan lupain proteksi berbasis aturan yang sederhana, kayak blacklist kata, batasan input, sama validasi output biar responsnya tetap sesuai citra brand. Jadi pendekatan berlapis ya buat ngurangin resiko. Masuk akal sih. Dan yang paling penting, selalu sertakan manusia dalam lingkaran human in the loop. Rencanakan dari awal kapan manusia perlu turun tangan. Tentuin batas kegagalan agennya, atau tandai otomatis aja tindakan berisiko tinggi, kayak batalin pesanan gede atau transfer dana buat dicek manusia. Apalagi pas agennya baru mulai dipakai. Oke, kalau gitu intinya nih buat Anda yang lagi nyimak, agen AI ini buka potensi baru buat otomatisasi ya. Bisa nangani tugas kompleks yang ambigu. Kuncinya ada di fondasi yang kokoh, model, tools, instructions yang jelas. Terus orkestrasi yang pas, mau satu atau banyak agen. Dan yang paling penting, guardrails atau pagar pengaman yang kuat. Benar sekali. Dan ingat, ini proses yang terus-menerus. Uji coba sama pengguna beneran, belajar dari kalau ada salah, terus tingkatkan lagi kemampuannya. Nah, satu pemikiran terakhir nih buat Anda renungkan. Panduan tadi kan nyebut soal kemampuan agen buat interaksi sama user interface sistem lama yang nggak punya API, kayak manusia gitu. Menurut Anda, gimana kemampuan spesifik ini aja bisa secara fundamental mengubah cara kerja di industri-industri yang mungkin teknologinya lebih tua, yang belum banyak tersentuh API modern? Coba dipikirkan.